Setelah kalah lawan Arab Saudi, timnas Garuda wajib menang lawan Irak jika ingin tetap menjaga peluang ke Piala Dunia. Bagaimana harus mempersiapkan diri lawan tim sehingga Mesopotamia tersebut? Kita akan bahas bersama mantan pemain timnas Ferry Sandria. Selamat petang, Bung Ferry. Selamat petang, Mbak. Terima kasih telah kabar baik, semoga juga baik-baik di sana. Dan di studio ada pengamat sepak bola Gita Suwondo dan juga Ketua Paguyuban Supporter Timnas Ignatius Indro. Selamat petang, Bung Gita, Bung Indro. Saya melihat ada duka di wajah ketiga narasumber saya, termasuk juga saya. Bung Gita, langsung aja deh. Kita lihat dalam permainan kemarin babak pertama tampaknya kita begitu loyo, baru mulai garang di babak kedua. Apa yang salah penyusunan pemain di sana? Apakah memang strategi Kluivert salah total? Saya sih harus bilang as expected ya sebenarnya. As expected? Iya, karena saya selalu berpendapat bahwa Patrick Kluivert ini oke kalau plan A-nya dia itu jalan. Begitu plan A-nya nggak jalan, ya bubar jalan. Jadi Loh, apa kabar dengan dua asisten yang harusnya kan bisa mendukung dia dalam ngerti juga, artinya gini, dalam 6 pertandingan yang sudah dijalankan 7 sama kemarin ya. Ada 4 pertandingan lawan Australia, lawan Jepang, lawan Lebanon bahkan. Ya. Sama kemarin plan A-nya tuh nggak jalan sama sekali. Terus pilihan first 11-nya dia itu bikin orang kok ini sih gitu loh. Tapi kan kita sebagai hanya pengamat bola bukan sebagai pemain, ya itu kebijaksanaan pelatih ya untuk memainkan siapa ya. Tapi kemarin itu kok Mark Klok, kok Beckham di awal. Kadang kan ada kok Yakob Sayuri, ada Sandy Walsh. Kenapa bukan Sandy? Oke, Yakob oke kalau lawannya itu bisa kita tekan. Tapi begitu lawannya kayak Arab yang cepat sekali melakukan transisi, itu butuh Sandy Walsh. Dan Yakob pun sebenarnya kan ada seorang penyerang ya. Iya, tapi kemarin ditaruh di bek kanan. Di bek kanan. Dia biasa di bek kanan, tapi itu kalau kita berhadapan dengan Lebanon, berhadapan dengan China Taipei. Kalau berhadapan dengan Arab Saudi, kita butuh Sandy Walsh yang yang anteng di belakang, yang cepat untuk mundur ke belakang. Kemudian kok Mark Klok, oke Tom Haye itu cuma bisa main 60 menit kalau ngeliat fisiknya. Tapi ya mbok dari awal, pakai ngomong Jawa jadinya saya. Mbok dari awal dimainkan. Ciri-ciri orang kesal sih. Mbok dari awal dimainkan sehingga setidaknya kita bisa mengimbangi di lapangan tengah. Itu kan kemarin Arab masuknya dari sisinya Mark Klok, dari sisinya Joe Pelupessy. Nggak klop ini antara Joe Pelupessy dan Mark Klok, dan itu kan gol balasan mereka itu kan datang dari blundernya Mark Klok yang clearance nggak sempurna itu ya. Clearance itu kan harus kayak Arab pada saat 15 menit terakhir kita tekan. Clearance menjauhkan bola dari lapangan permainan mereka. Ini clearance ke atas yang membuat pemain-pemain Arab yang berdiri bebas bisa memanfaatkan keadaan itu. Kemudian kayak nggak punya second plan di babak kedua, Mark Klok tetap ada. Yakob Sayuri juga lama ditarik keluar. Beckham oke cepat digantikan oleh Eliano, nggak banyak bantu juga. Bahkan setelah Tom Haye masuk, kemudian oleh kita kan bahkan punya 3 peluang ya. Satu kemudian jadi penalti. Oleh bahkan ada 1 shot on target. Artinya pemain-pemain ini sebenarnya kalau main dari awal ya bisa bicara banyak, setidaknya kita akan bikin Arab itu nggak terus-terus menekan karena mereka pasti mewaspadai 2 pemain ini. Anda mau bilang Kluivert lagi uji coba di momen ajang penting kah? Saya sih nggak bilang bahwa dia uji coba, tapi kayak nggak punya apa ya, kayak tidak bisa berpikir cepat, mau harus bilang kayak gitu. Baik, ya. saya ke Bung Ferry. Bung, kita itu kan sebenarnya sempat unggul di momen pertama ketika Kevin Dix dari garis putih begitu kan melakukan gol pertama. Tapi ternyata kita tidak bisa menjaga itu. Yang harusnya biasanya kalau kita sudah unggul kan secara mental harusnya pede dong. Betul. Tapi kenapa kira-kira tidak begitu? Ya, dilihat dari permainan 15 menit pertama kita lihat cukup bagus. Dan kita juga mendapatkan sebuah penalti di menit ke-11 dimanfaatkan oleh Kevin Dix dengan baik. Tetapi di sini tidak bisa mempertahankan keunggulan 1-0. Ya, di dalam tim sendiri banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat setiap para pemain. Ya, seperti penguasaan bola, cepat hilang bola. Di sini juga dimanfaatkan oleh pemain-pemain Arab. Di mana kesalahan dan space yang kosong itu mereka manfaatkan, dan celah yang mereka tahu di sini adalah di sayap, di back sayap kanannya si Yakob Sayuri. Saya juga bingung di starting line up ini. Kemarin saya juga mempertanyakan kenapa Mark Klok dengan Beckham itu dimainkan terlebih dahulu, tidak Joe Pelupessy dengan Tom Haye, karena mereka ini dua ini sudah chemistry sudah ketemu daripada Mark Klok dengan Beckham. Meskipun mereka juga satu tim di Persib, mereka oke lah. Tapi ini kan di timnas yang kita lawan adalah Arab Saudi, tim yang kuat gitu loh. Dan di sisi lain juga Yakob Sayuri ini kan pemain penyerang dan diletakkan di posisi back.
Yang pasti dengan naluri penyerangnya itu pasti ada, tapi untuk naluri bertahannya tidak pasti ada. Dan ini dimanfaatkan oleh pemain Arab Saudi untuk manfaatkan menyerang dari posisi back sayap kan. Itu terjadi beberapa kesalahan yang terjadi akhirnya menjadi gol. Ya, terlihat dari momentum pertama pun kurang dari 6 atau 7 menit akhirnya Veras melakukan membalas gol ya. Bisa membaca bagaimana pergerakan timnas. Saya ke Bung Indro, Anda sendiri sepakat dengan pendapat atau analisa dari Bung Gita dan juga Bung Ferry? Kalau saya melihat bahwa ini Patrick Kluivert mengapa melakukan uji coba seperti yang Mbak katakan tadi ya. Ini uji coba yang baru dan nggak ada di saat uji coba ketika melawan China Taipei ataupun di Banon gitu ya. Tiba-tiba ini baru dari pertama juga saya lebih mengutamakan lebih baik kita main pragmatis karena ini 2 pertandingan penting hidup mati dan lebih baik bermain pragmatis kalau perlu parkir bus atau parkir apa gitu. Yang penting menang. Nah ini yang dapat. Kita cuma sisa 2 pertandingan dan bukan home and away. Nah ini yang menjadi masalah ketika pertandingan pertama kita kalah, kita kan lebih berat lagi untuk di pertandingan kedua. Jadi dari kacamata supporter kecewanya terhadap Patrick Kluivertnya atau timnasnya yang kurang perform? Kalau saya melihat Patrick Kluivertnya ya, Patrick Kluivert kenapa dia berani melakukan uji coba di pertandingan kemarin, seperti tadi yang dikatakan Mas Gita gitu ya, ada Mark Locke, ada Beckham gitu ya, dan juga Sayuri gitu. Ya. Ini kenapa ditaruh di tempat-tempat yang sebenarnya tidak mestinya gitu dan harusnya bisa lebih baik. Bung Gita, kan seperti yang kita sampaikan tadi, ya apakah memang Kluivert memutuskan sendiri, tapi yang kita tahu ada Lansat, ada Pastor yang mungkin akan memberikan rekomendasi sehingga muncullah nama-nama yang tadi kita, yang banyak yang kritik, kenapa misalnya bukan Tom Haye dari awal begitu. Ya, saya sendiri nggak tahu ya, artinya gini, kan kalau dilihat track record ke belakang, itu kan ada contoh sebenarnya gimana kita menghadapi Arab Saudi, nggak usah. Ya, tapi balik-balik lagi, setiap orang pasti tidak ingin meniru pendahulunya. Itu pastilah. Iya. Artinya dia mengubah pola yang awalnya kan dia masih mengikuti caranya STY, iya, tapi kemudian dia mengubah itu kan. Tapi kan kita pernah berhasil bersama STY menghadapi Arab ya, putus menghadapi Arab. 1 kali imbang, 1 kali kalah. 1 kali menang. 1 kali menang, sorry. 1 kali menang, 1 Kemenangan imbang. itu adalah kemenangan pertama kita dalam sejarah pertemuan kita dengan Arab Saudi. Artinya ini harus jadi contoh. Kita pakai 3 back waktu itu. Kita pakai 3-4-3 jadi 3-5 jadi 3-6-1 kadang-kadang kalau bertahan dan sebagainya menjadi 5-4-1 jadi 5-3-2. Toh kita punya surplus center back yang bagus, ada Rizky Ridho, ada Kevin Dix. Kalau mau pakai Kevin Dix sama Jay, bisa juga dipasang Rizky Ridho jadi center back ketiga. Kemudian kita punya Sandy Walsh di kanan, kita punya Dean James, taruhlah Calvin Verdong kemarin cedera, ada Dean James. Artinya lini belakang kita tuh kuat karena Arab Saudi itu kemarin kayak apa ya? Kayak banjir di mana-mana datang terus gitu loh. Iya. Jadi kelamaan asik main di gawang kita Iya, kemarin. kelamaan asik di bahkan kalau kita bilang 15 menit pertama itu oke, kita bisa mengimbangi mereka. Tapi peluang kita kan datang dari tendangan bebas. Tendangan bebas itu terjadi karena salah apa ya? Bola itu berhenti salah penilaian dari bek kirinya Arab Saudi sehingga Mileno Jonatas masuk kan. Jadi itu berdasarkan kesalahan orang bukan karena kita luar biasa juga. Dan itu satu-satunya shot on target kita hampir sepanjang pertandingan sebelum kemudian Tom Haye masuk, ada 1 shot on target juga. El Romani ada 2 shot on target. Jadi artinya 2 pemain ini kan di tengah-tengah orang bilang bahwa mereka tidak cukup fit, tidak cukup segala macam. Tapi Mereka ternyata memberikan memberikan perubahan performa terbaik. Nah, itu. Langsung bergerak berbeda ya ketika kita menonton babak pertama dan babak kedua. Babak kedua itu lebih beringas dan bahkan membuat tim Arab Saudi itu kewalahan sehingga muncullah drama-drama untuk mengundur-undur waktu. Bung Ferry, kita ngomongin soal striker begitu dari pengalaman Anda. Counter attack kita hampir kosong ya di babak pertama sehingga muncullah Ole begitu. Apakah Anda berpendapat hal yang sama sehingga Anda mengkritik bagaimana cara Kluivert menyusun pemainnya di pertama terutama untuk striker? Ya, saya rasa susunan semalam bermain dengan Arab, saya rasa itu sangat riskan sekali ya. Biasa ada berpasangan Tom Haye dengan Valde Pessi, di depan ada Ole Romani. Ini udah 3 pemain ini saya rasa sudah menemukan chemistry-nya. Kita lihat di babak kedua begitu masuk Tom Haye dan Ole, ini membuat perubahan suasana dalam permainan di lapangan itu sendiri. Banyak juga peluang-peluang yang akan terjadi gol. Dan dibandingkan dengan babak pertama ini tidak adanya Tom Haye dan Ole, ini kayaknya tidak ada penyerangan yang counter attack. Dan
semalam juga saya berharap dua dari wingback ini bisa membantu untuk penyerangan, untuk penyeimbangan penyerangan melalui sayap. Dan dua di gelandang Tom Haye dengan Mark Locke. Di sini Mark Locke tidak jalan dan mati. Makanya kenapa pemain-pemain dari Arab sendiri untuk pemain tengahnya mereka leluasa untuk memainkan bola masing-masing ke sayap, ke depan. Ini tidak disangka juga ya dalam permainan semalam. Mark Locke juga di bawah form ya. Tidak begitu fit. Oke, waktu dalam uji coba melawan Cina Taipei, saya melihat luar biasa kualitas Mark Locke. Tapi ini kan tidak harus disamakan dengan di Piala Dunia, apalagi kita ketemu tim Arab. Kalau bermain dengan tim Cina Taipei, saya rasa masih di bawah kita lah. Ya, Miliano Jonathan kita lihat kemarin seperti underperform ya, padahal di uji coba tampaknya masih oke, tapi ketika main ke lapangan benar-benar pertandingan besar kok tidak kelihatan. Apa yang salah di sana mungkin, Bung Fer? Saya rasa Jonathan harus belum ketemu chemistry-nya dengan yang lainnya. Dia juga bermain di chemistry belum ada tapi diturunin bareng. Ini ada apa ya? Saya rasa kalau di babak awal kalau diturunkan oleh Romane, Jonathan dengan Orat Mangun, saya rasa kalau kemarin bisa diturunkan mereka bermain bertiga, ini lebih berbahaya lagi untuk penyerangan, lebih tajam lagi. Saya rasa kalau bertiga itu diturunkan, saya rasa pemain-pemain bertahan Arab juga harus berpikir panjang gitu loh. Jadi kemarin saya rasa tidak terlalu banyak kerja ya pemain-pemain dari belakang pemain Arab sendiri ya. Karena memang tidak ada yang istimewa kemarin saya lihat. Karena di dua gelandang kita kemarin ada Beckham dengan Mark Locke, ini tidak jalan. Ya mereka dua pemain ini sebagai penyeimbang baik bertahan maupun menyerang. Dalam keadaan menyerang, dua dari gelandang ini tidak ada untuk orang ketiga muncul. Begitu juga dalam bertahan pada saat diserang, gelandang ini kosong. Oke, baik, Bung Indro. Ketika kita kalah melawan Arab Saudi, orang jadinya membanding-bandingkan eranya STY dengan Kluivert. Di zamannya STY ketika Indonesia versus Arab Saudi menang 1 kali, imbang 1 kali. Tapi sekarang malah kita dibekuk oleh Arab Saudi di kandangnya. Anda sebagai supporter melihat ini ada apa? Kenapa? Ya itu sih suatu kewajaran ya ketika dulu STY ini seolah-olah dielu-elukan, bahkan setelah pertandingan diajak keliling stadion gitu ya. Ini kan benar-benar masyarakat udah jadi jatuh cinta lah sama STY. Dan pergantiannya itu mencurigakan dan ada apa gitu tiba-tiba diganti gitu ya. Nah ini wajar akhirnya supporter ini menilai kembali ke STY. Bahkan juga ada yang Kluivert out segala sekarang udah keluar. Nah ini yang sebenarnya hal yang wajar, ini yang dilakukan karena ini hal yang dilakukan oleh PSSI gitu. Apakah PSSI membangun STY ini sebagai panutan bagi masyarakat atau seperti apa? Nah ini buah yang dilakukan oleh PSSI sendiri saya rasa. Jadi dari hasil pertandingan uji coba kita sebelumnya pun Anda melihat bahwa cara Kluivert menyusun pemain itu juga memang tidak memberikan harapan yang besar ketika menuju Indonesia versus Arab Saudi. Kalau penyusunan pemain ini diserahkan pada pelatih. Benar. Tapi masalahnya ketika pemain itu sudah bermain jelek, kenapa nggak diganti gitu? Nah itu perubahan-perubahan. Di babak pertama kemarin kelamaan. Iya, kelamaan pergantian salah satu pemain mungkin memanggil Ole dan juga Tom Haye untuk masuk ke lapangan. Bung Gita, kalau tadi Bung Peri kan menyatakan sebenarnya dari analisa ataupun yang disampaikan ini tampaknya secara teknik kita nggak ada masalah. Tapi ini soal chemistry aja yang membuat buyar tim kita? Secara teknik enggak, dan secara individu pemain sebenarnya kita imbang dengan Arab Saudi ya. Bahkan kalau dibilang dari sisi biasa mereka bermain di Eropa dan sebagainya, kita agak di atas mereka. Nah tapi balik-balik lagi ini polesan pelatih. Kemudian tadi ngomongin Miliano Jonathan lah. Waktu dia buka peluang kita dari tendangan bebas dan dia masuk dari kanan, saya pikir dia akan melakukan hal seperti itu terus-menerus. Tapi ternyata bek kirinya Arab Saudi ini mungkin diomelin ya sama Harv Renard ya. Sehingga kemudian dia jadi waspada. Ini yang bikin Miliano Jonathan juga nggak bisa apa-apa. Terus tadi kalau Per Sandria tadi kan bilang bahwa harusnya kita pakai Miliano, pakai Ragnar di kiri, pakai Ole Romani dari awal. Saya setuju karena ini 3 pemain yang bakal bisa membuat
Arab Saudi mikir untuk maju ke depan, untuk barisan pertahanan mereka maju ke depan membantu, karena pasti gerakan 3 pemain ini yang akan sangat mengganggu mereka. Itu yang nggak terjadi, sehingga lapangan tengah tuh dikuasai oleh mereka. Kemudian Mark Locke dengan Joe Pelopesi juga nggak kayak biasanya, Beckham apalagi. Yakob Sayuri juga berantakan, sehingga sayap-sayapnya Arab Saudi itu benar-benar apa ya, sayap Falcon itu ngerusak sayap Garuda kita jadinya. Jadi mau nggak mau harus diakui bahwa kesalahan strategi kita dan nggak cepat untuk apa ya, membalikkan keadaan dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih berguna. Tom Hai dan Ole Romani itu loh yang harusnya dimainkan. Setidaknya masuk menit 60 udah ada mereka berdua itu. Artinya bukan masalah formasi 4-2-3-1 yang salah, tetapi susunan pemain. Nanti dijawab Bung kita, kami segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut Calvin Verdong dipersiapkan bermain lawan Irak Minggu dini hari nanti. Verdong absen kala Timnas melawan Arab Saudi akibat cedera ringan. Sementara Ole Romani berpeluang tampil sejak awal ketika melawan Irak nanti. Kalau Verdong insya Allah tidak akan jadi masalah karena memang kami mempersiapkan strategi ini, mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Ole karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Ole juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya, saya kira kalau kondisi Ole sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Saya lanjutin dulu deh tadi yang terpotong. Formasi 4-2-3-1 sebenarnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah susunan pemainnya. Ya, pilihan pemainnya untuk beberapa posisi jelas. Oke, Verdong kemarin nggak bisa main, itu pukulan jelas. Karena Verdong lawan Lebanon kan dipersiapkan sebagai inverted left back yang kemudian jadi gelandang bertahan. Itu artinya Tom Hai bisa istirahat karena Tom Hai kan modelnya mainnya cuma 50 menit bugar. Jadi ada Verdong, ada Pelupesi akan berdiri di depan dari 2 center back. Itu sudah cukup saya pikir. Tapi kemarin dengan nggak ada Verdong ya jadi missing link. Klok yang dimainkan di sana. Harusnya tetap Tom Hai. Apapun Tom Hai biarin aja main selama 70 menit. Nanti kalau mau diganti ya udah. Tapi yang jelas bahwa ada apa ya, tanda kutip Arab itu takut jadinya. Kok ada Tom Hai kan di sana. Tom Hai juga kan yang mengacaukan mereka dalam 2 pertandingan di mana kita draw dan juga kita mencatat kemenangan ya. Mark Locke tanpa mengurangi artinya Mark Locke bahwa dia bermain cukup baik buat Persib, tapi Arab Saudi juga mungkin tidak menganggap bahwa pemain ini berbahaya, jadi selalu dicecar dari sisinya itu aja yang saya pikir Tom juga salah. Hai jadi catatan untuk Arab Saudi, tapi justru Tom Hai yang tidak diterjunkan lebih dulu di babak pertama oleh pelatih kita begitu ya. Saya ke Bung Fer, yang jadi perhatian kita juga ketika Hafnar, Ijaz dan Rido itu tidak disatukan dalam babak yang sama. Biasanya mereka sangat solid. Apakah Anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pelatih kita Kluivert ini agak sedikit berisiko? Dia tahu ini penting untuk warga Republik Indonesia, tapi dia main coba-coba. Ini namanya membangunkan singa tidur, Mas. Ya, saya harap untuk pertandingan lawan Irak nanti jangan pakai sistem lagi coba-coba pemain lagi ya. Karena 3 pemain ini, Ijaz, Hafnar, Skirido, ini mereka chemistry-nya sudah terlalu lekat banget ya. Di samping juga didampingi dengan ada Kevin Ziek dan Verdong di sayap kanan kiri. Ini tiga center back ini saya rasa menurut saya ini sangat kuat. Contoh kita juga sudah teruji 3 pemain ini waktu melawan Cina kita menang 1-0 di kandang. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar pemain yang solid untuk ditembus gitu loh. Selain itu juga untuk Hafnar juga dia pemain yang temperamental ya. Tapi Ijaz dengan Rizky Ridho ini bisa memberikan bahasa-bahasa untuk melembutkan, jangan terlalu ambil habis untuk pemain, jangan terlalu dikasarin. Waktu kali juga kita bertemu dengan pemain Arab waktu itu dia marah waktu dengan sliding. Ini juga 3 pemain ini juga sangat disiplin sekali untuk menjaga lawan dan bisa menutup pergerakan apabila Kevin Dix bisa dilewatin. Di sini ada Rizky Ridho yang bisa menutup. Dan kemarin saya lihat pemain kita lawan Arab di 4 center back ini saya rasa mereka tidak disiplin, malah mereka memberikan ruang untuk pemain Arab untuk pergerakan, memberikan ruang untuk bisa menciptakan suatu peluang ke gawang kita. Maka terjadilah kemarin banyak speed yang salah komunikasi dengan teman saya rasa.
ini juga harus diperhatikan oleh pelatih klub untuk melawan Irak nanti. Karena apa? Tim Irak ini lebih berbahaya daripada Arab. Ya. Saya rasa itu. Bung Indro, kalau kita lihat kan kemarin Verdong absen, sekarang katanya akan tampil minggu dini hari nanti. Apakah sebagai supporter Anda merasa ini harapan baru atau sudah mulai agak deg-degan? Soalnya sama Arab Saudi aja salah, gimana sama Irak, kan? Iya, sebenarnya agak aneh juga kalau misalnya dikatakan tadi Pak Sumarji ya bahwa Verdong disiapkan untuk Irak. Udah nggak bisa kayak gitu karena ini tinggal 2 pertandingan. 2 pertandingan ini dua-duanya penting. Ibaratnya final, 2 final yang harus dilakukan oleh Indonesia. Jadi seluruh pemain terbaik, permainan terbaik juga harus ditunjukkan. Baik melawan Arab Saudi maupun Irak. Bahkan Arab Saudi seharusnya kan ini pertandingan pertama ya. Itu yang kita harus mengambil angka terlebih dahulu, minimal seri. Untuk kita di pertandingan kedua lebih mudah kita tidak harus menang di atas 2-0 gitu ya. Nah ini yang harus dipikirkan sebenarnya sebelum pertandingan kemarin gitu. Bung Ita gimana? Verdong turun lalu kemudian beberapa mungkin formasi yang tadi ya. Jangan malu-malu lah untuk Kluivert menurunkan andalan. Jangan anggap bahwa itu peninggalan pelatih sebelumnya. Turunin aja yang paling hebat. Sebenarnya nggak harus nggak harus berpikir gengsi atau malu peninggalan sebelumnya. Artinya gini, di dalam kita kerja pun kalau peninggalan sebelumnya oke kan kita tiru juga gitu loh. Iya kan? Walaupun dengan tambahan-tambahan dari kita. Benar. Artinya sekarang kan ada Dean James, ada Calvin Verdong. Siapapun bisa jadi back kiri. Dean James juga, Calvin Verdong juga bisa jadi gelandang bertahan. Kemudian kalaupun tadi yang Bang Peri bilang tadi bahwa Hopner itu emosional, takutnya terkena provokasi, kemudian dia marah kartu merah. Toh ada Kevin Dix, ada Jay Izzes, ada Rizky Ridho yang di Persija biasa main sebagai center back kiri. Bisa tiga-tiganya dimainkan. Sandy Walsh di kanan, Calvin Verdong atau Dean James tetap di kiri. Kemarin itu Dean James mungkin karena takut diserang terus dari sisi sayap, dia jarang sekali jadi maju ke depan. Dia lebih konsentrasi ke belakang. Itu jadi mengurangi. Kalau kita pakai 3 center back, 2 back kanan ini akan punya kesempatan untuk mencoba maju, untuk tidak terlalu harus cepat untuk mundur ke belakang. Ini yang saya pikir juga harus dipikirkan oleh Patrick Kluivert kalau dia punya kemampuan berpikir cepat ya. Artinya kan dalam 6 pertandingan yang sudah dia mainkan, dia kadang-kadang nggak bisa berpikir cepat pada saat dia mentok. Dia oke lawan Bahrain, lawan Cina dia berpikir cepat karena ya semuanya mulus sesuai rencana. Kita kan baru diuji cara berpikir kita kalau tidak berjalan sesuai aja dengan rencana. Ya, oke. Bung Ferry, kita mau lawan Irak, ini bukan lawan yang mudah. Yang tadi kita bilang ya, secara catatan rekor sama Arab kita pernah menang. Tapi kalau sama Irak, waduh lihat dulu rekornya, bahkan hampir tidak pernah menang begitu. Jadi apa yang harus diantisipasi, susunan pemain atau mungkin taktik yang harus diambil oleh Patrick Kluivert? Karena gini loh Bung, kita semua sepakat publik Indonesia sudah menanti begitu lama supaya kita jebol, supaya kita bisa sampai ke Piala Dunia. Ya, saya rasa ingin melawan Irak yang diturunkan untuk tim line up adalah benar-benar pemain yang terbaik. Ya, karena kita tidak harus coba-coba lagi karena yang kita ketemu lawan ini mau ketemu lawan yang begitu bisa dianggap kuat. Yang saya katakan tadi sama Bung Gita, tim Arab Irak ini lebih bagus daripada tim Arab. Jadi strategi kita untuk main dengan lawan Arab, kita kalau bisa kita coba main bertahan dan kita melakukan counter. Ya karena ini juga pemain depan Irak ini punya kecepatan, terutama dua sayap ini mereka benar-benar cepat. Dan satu juga pemain dari striker Irak sendiri ya pemain yang udah gaek. Saya rasa ini akan diturunkan juga. Ini pemain yang berpengalaman. Saya rasa juga Patrick Kluivert harus mentugaskan setiap pemainnya disiplin untuk menjaga lawan dan disiplin juga untuk menjaga daerah-daerah. Iya, menjaga daerah benar sekali. Karena kan kemarin di pertandingan Martin Pas kerja keras, Bung. Ya. Saya rasa ini juga komunikasi juga harus lebih penting. Mudah-mudahan ya harapan saya untuk besok komposisi pemain, oke lah bermain dengan 4 center back ini, oke. Verdong saya berharap dia bisa diturunkan 90 menit. Di sini juga oke, untuk menggantikan Yakub ini bisa Sandy Walsh dan di tengahnya ada Jess dengan Kevin Dix. Dan jangan lupa juga dari 2 gelandang ini
Paling PSI dengan Tom Haye. Tom Haye ini meskipun tua juga dia harus diturunkan karena ini otak penyerangan ini dari dia semua. Gitu. Karena apa? Di sini ada balance-nya. Pada saat Tom Haye maju ke depan untuk membantu, paling PSI tetap dia akan menjaga keseimbangan dalam bertahan. Baik, Bung Gita, kita tidak bisa membayangkan kalau kemarin Martin Paes tidak sigap. Iya. Berapa kali dia terus seperti kerja seorang diri karena tidak ada yang nemenin di gawang begitu. Jadi kita tidak mau itu terulang ketika Indonesia versus Irak di minggu dini hari nanti. Jadi apa yang harus kita perbaiki? Kecepatan atau fisiknya dari para pemain? Yang harus diperbaiki kalau saya bilang ya cara berpikirnya Kluivert ya. mau nggak mau iya dari dia dulu. Harusnya Kluivert nonton diskusi ini karena Dari dia semua dulu. bentuk evaluasi Kluivert. Cara berpikirnya dia yang harus cepat itu yang harus diperbaiki. Artinya kita punya kok sejumlah pemain yang bisa memberikan perbedaan karena kita pernah menahan imbang Saudi Arabia, kita pernah menang lawan Saudi Arabia dan pemain-pemain sekarang jauh lebih banyak kualitas, lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan pemain saat itu juga artinya. Dan kenapa nggak dimanfaatin pilihan pemain itu tadi. Saya setuju dengan Bang Peri bahwa Tom Haye harus main sejak awal, Ole Remeni main sejak awal. Kita punya Ragnar yang bagus di kiri, kita punya Meliano Jonathans yang bagus di kanan, kemudian ada Calvin Verdong juga, udah lengkap semuanya kalau mereka dalam kondisi fit. Tapi yang itu tadi, kalau kita sampai berantakan plan awal kita harus cepat. Itu kita harus ada plan yang lain. Waktu kita 1-1 melawan Arab Saudi, itu apa yang dilakukan Sintayong adalah kita menekan, kita unggul, tapi kemudian Arab Saudi kan bagus transisinya, menekan kita. Kita tuh cepat menutup pertahanan kita dengan baik sehingga tidak membuat mereka punya peluang. Kemudian kalau dibilang kemarin ball position kita oke dibandingkan dengan 2 pertandingan melawan Arab Saudi. Tapi hasilnya nggak oke jadinya. Jadi percuma jadinya ball position kalau hasilnya nggak oke. Gitu. Bung Indro, ini kalau dilihat tadi kita tentu harus memberikan kredit kepada Martin Paes dan juga timnas yang lain ya. Tapi apakah menurut Anda memang Martin Paes harus lagi dan terus dia aja yang diturunkan untuk lawan Irak nanti? Untuk lawan Irak tentunya Martin Paes ya, karena memang menunjukkan performa terbaik dia. Kemarin sudah menunjukkan performa terbaik. Dan yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert juga mengajarkan para pemain kita agar jangan jahil ya ketika di kandang sendiri gitu ya. Tarik baju itu karena ini udah zamannya VAR gitu. Zamannya VAR ibarat kita mau ngambil sesuatu di minimarket ada CCTV. Kan seperti itu. Nah, ini yang harus terus diupayakan oleh Patrick Kluivert, mengajarkan ke para pemain kita untuk hati-hati terhadap VAR gitu. Ini bahaya. Nah, ini juga yang harus ditekankan pada Patrick Kluivert kepada seluruh pemain kita. Menyambung apa yang disampaikan Bung Indro, Bung Ferry. Kemarin kita lihat masih ada beberapa pemain yang iseng begitu. Sementara ada VAR. Nah, ini bagaimana mendisiplinkannya nih? Ya, saya rasa memang kita pemain-pemain kita sendiri memang soal VAR ini memang banyak yang kurang paham gitu ya. Yang benar dikatakan Bung Redo tadi, seperti di supermarket ya, mengambil sesuatu apapun tetap ada CCTV meskipun tidak ketahuan. Nah, kemarin juga dilakukan oleh Yakub Sayuri ya, meskipun wasit tidak melihat, tapi ini kan kita ketemu tim Arab yang banyak drama, yang terlalu banyak actionnya. Ya, perlu senggol dikit juga di kotak penalti pasti dia jatuh. Iya, betul. Jatuh sendiri, Bung. Itu pasti terjadi. Nah, kebetulan kemarin itu terjadi. Jadi sekali lagi mengingatkan kepada Patrick Kluivert juga kepada anak asuhnya, jangan terlalu banyak bermain iseng gitu loh. Karena banyak VAR di mana-mana itu pasti ada VAR, pasti dilihat. Jangan iseng di pertandingan yang super penting ini untuk warga negara Indonesia begitu. Kita sangat rindu. Jangan nanti lewat lagi, aduh nunggu berapa tahun lagi nih kita 40 gitu. tahun kita Nah, nunggu. itu dia, Bung gitu. Bung kita harus akui ya, kita bersyukur ada 2 gol yang kita hasilkan. Tapi jadi catatan bahwa gol itu muncul dari penalti, bukan sebuah keunggulan yang bisa dibangga-banggakan seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Nah, bisakah kita membobol gawang Irak nanti? Jangan seperti Arab lah. 3 pertandingan kita melawan Irak sebenarnya kita tidak main bertahan ya. Sintayong itu berani kalau melawan Irak, tapi hasilnya ya kita kalah 1-5, kita kalah 1-3, kita kalah 0-2, bahkan 0-2-nya itu di GBK. Kemudian waktu itu kan ada juga pertandingan kita kalah 1-5 itu ada blundernya Jordi Amat,
kita ada blundernya Nadeo Argawinata waktu itu. Kemudian lawan lawan Irak yang di GBK ada blundernya Hernando Ari. Jadi blunder seperti ini yang harus kita hilangkan. Seperti blunder melawan Mark Locke. Artinya fokus, jangan banyak blunder dan memanfaatkan semua peluang yang ada, itu aja. Kalau kemarin tuh memang kita nggak ada peluang yang ada dalam open play kecuali pas Romani masuk. Iya. Romani dari awal. Romani harusnya dari awal. Bayangkan dia 4 menit 3 peluang, itu peluang dia yang terbanyak dari seluruh pertandingan yang sudah dia mainkan. Dia Cukup bikin Arab Saudi ketar-ketir kemarin, itu kelihatan banget. Dari permainan langsung Indonesia mengambil kendali. Jadi pertanyaan terakhir saya ke Bung Gita, berapa skornya Indonesia lawan Irak? Aduh, saya nggak berani bilang nih. Kalau kita kalah hanya dengan margin gol 1, oke. Tapi kalau boleh saya pesan adalah harus ada reward dan punishment. Kalau sampai kita gagal harus ada punishment kepada Pratik Kluivert dan jajarannya. Itu aja. Kalau Bung Indro masih ada ekspektasi kita bakal menang, berapa skornya? Kalau sebagai supporter kita harus tetap optimis. Tapi harus realistis. Realistisnya berapa, Bung? Jadi kalau Irak tentunya adalah tim yang lebih bagus dari Arab Saudi jauh ini. Nah ini agak berat juga kita berharap untuk kita menang itu, apalagi kita mesti menang lebih dari 2 gol ya. Lebih dari 2 gol. Nah ini yang cukup berat. Jadinya yang pasti reward dan punishment betul tidak hanya kepada PT Kluivert tentunya kepada PSSI juga. Apa yang telah dilakukan? Lebih kejam ini. Dievaluasi pelatihnya gitu. Iya, betul. Baik, Ya, harus berani sebenarnya harus evaluasi berani, pelatih, benar-benar untuk warga negara Indonesia sangat cinta sepak bola, tolonglah jangan dicederai dengan hal-hal yang tidak ada evaluasi yang jelas. Begitu ya. Baik, Bung Ferry berapa skor kita? Masih optimis bisa menang mengalahkan Irak? Ya selalu kita harus optimis ya, bagaimana juga usaha kita juga harus menang meskipun itu kemungkinan kecil kita bisa mengalahkan Irak. Ya mudah-mudahan aja. Ya baik, kita ini ketawa-ketawa ngenes sebenarnya berempat ini ya. Baiklah, terima kasih. Menertawakan diri sendiri. Menertawakan diri sendiri, tapi tetap kita berdoa yang terbaik untuk timnas. Ini harapan kita bersama, Indonesia bisa menunjukkan taringnya, jangan lagi jadi anak bontot aja, jadi anak bawang di belakang sana. Terima kasih Bung Ferry, terima kasih Bung Gita, terima kasih Bung Indro telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara serta lain di